Para sekutu Israel yang sebelumnya gencar memberi dukungan ke negara itu kini mulai balik badan. Tak tanggung-tanggung, mereka adalah sekutu kuat, yakni Inggris, Prancis, dan Kanada. Ketiga negara itu menyatakan kekecewaan atas tindakan Tel Aviv yang terus memperluas operasinya di Gaza. Sejumlah sanksi pun disiapkan, termasuk penangguhan hubungan bilateral. Seperti apa detailnya? Simak dalam video berikut. Para pemimpin Inggris, Kanada, dan Prancis akan menjatuhkan sanksi jika Israel tidak segera menghentikan serangan militer dan blokade bantuan kemanusiaan. Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui pernyataan bersama yang dirilis pemerintah Inggris pada Senin 19 Mei 2025 waktu setempat. Pernyataan ini merupakan salah satu kritik paling tajam dari ketiga negara terhadap kebijakan Israel dalam menangani konflik di Gaza dan tepi barat. Padahal ketiga negara itu terkenal jarang mengkritik Israel dalam perang mereka melawan Hamas yang sudah berlangsung selama hampir 600 hari ini. Ketiga pemimpin menyatakan meski mereka mendukung hak Israel untuk melindungi diri dari aksi teror, eskalasi militer di Gaza dinilai berlebihan dan tidak seimbang. Mereka juga menyoroti blokade bantuan oleh Israel yang memperparah krisis kemanusiaan dan menegaskan penghalangan bantuan esensial melanggar hukum humaniter internasional. Selain itu, mereka mengecam pernyataan sejumlah menteri Israel yang mengusulkan pemindahan paksa warga Palestina di Gaza serta perluasan pemukiman di tepi barat yang mereka anggap ilegal. Dalam pernyataan tegasnya, para pemimpin ini menyatakan tidak akan tinggal diam atas tindakan pemerintah Netanyahu. Mereka memperingatkan akan mengambil langkah konkret jika Israel tidak menghentikan serangan dan membuka kembali akses bantuan kemanusiaan. Ketiganya menyatakan dukungan bagi upaya perdamaian yang dimotori oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir. Mereka juga menyampaikan komitmen untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara. Para pejabat Eropa juga telah bertemu di Brussels, Belgia pada Selasa 20 Mei 2025 untuk membahas apakah Israel telah melanggar perjanjian asosiasinya dengan Uni Eropa terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap Palestina. Di luar pernyataan bersama, masing-masing dari Inggris, Prancis, dan Kanada juga memberikan sanksi tersendiri bagi Israel. Pemerintah Inggris pada Selasa mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara perundingan perdagangan bebas dengan Israel. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy juga mengumumkan bahwa kementeriannya memanggil Duta Besar Israel untuk Inggris. Pemanggilan itu terkait dengan perluasan operasi militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki oleh pemukim Israel. Ia mengatakan serangan bertubi-tubi oleh Israel bukanlah cara yang tepat untuk memulangkan sandera. Therefore today, I'm announcing that we have suspended negotiations with this Israeli government on a new free trade agreement. We will be reviewing cooperation with them under the 2030 bilateral roadmap. The Netanyahu's government's actions have made this necessary. Selain itu, Lammy mengatakan siklus kekerasan yang terus-menerus oleh pemukim Israel di tepi barat juga perlu disikapi dengan tegas. Sementara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengaku ngeri dengan eskalasi militer yang terjadi di Gaza. But first, Mr. Speaker, I'd like to say something about the horrific situation in Gaza, where the level of suffering, innocent children being bombed again, is utterly intolerable.
Mr. Speaker, over the weekend we coordinated a response with our allies, as set out in my statement with President Macron and Prime Minister Carney last night. And I want to put on record today that we're horrified by the escalation from Israel. Sementara Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyebut Uni Eropa dapat menangguhkan perjanjian dengan Israel kecuali serangan ke Gaza dihentikan. Itu akan menetapkan Tel Aviv dalam kategori yang sama dengan Suriah, Liberia, dan Zimbabwe. Menanggapi sanksi ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ketiga negara itu telah memberikan hadiah besar kepada Hamas. Netanyahu menuding mereka secara diam-diam mendorong terulangnya serangan 7 Oktober 2023 dan memastikan pihaknya akan terus berperang hingga kemenangan total tercapai. Kecaman dan sanksi dari tiga negara tersebut merupakan respon dari tindakan Israel yang semakin membabi buta di Gaza. Sejak Jumat 16 Mei 2025 lalu, militer Israel atau Zahal meluncurkan operasi besar-besaran bernama Operasi Kereta Gideon. Zahal bermaksud menduduki setiap lokasi di Gaza yang sudah diserbu. Lewat cara ini, Israel akan menduduki Gaza dan memaksa penduduknya keluar dari wilayah itu. Pihak Kementerian Kesehatan Gaza mengungkap serangan Israel sejak berakhirnya gencatan senjata telah menewaskan lebih dari 3.000 orang. Tak cuma itu, Israel juga memblokade bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Imbasnya warga tak lagi punya cukup makanan, air bersih, bahan bakar, dan berbagai barang kebutuhan hidup. Ketika suara diam mulai bergema, Sekutu Lama memilih bersuara. Inggris, Kanada, dan Prancis yang dulu berdiri teguh di belakang Israel kini memberi sinyal tegas, cukup sudah. Serangan membabi buta, blokade bantuan, hingga ancaman pemindahan paksa warga sipil, semuanya dinilai melampaui batas. Mereka bicara soal nilai, soal kemanusiaan, dan soal hukum internasional. Ini bukan sekadar diplomasi, ini ultimatum. Jika perang tak dihentikan, hubungan pun dipertaruhkan. Dunia mulai menuntut akal sehat di tengah konflik yang sudah terlalu lama kehilangan nurani. Saksikan perkembangan dari Gaza hanya di kanal YouTube Kompas.com.